Nah, keyword variety itu, adalah pertanyaan khusus ya, saya bilangnya gitu, yang melibatkan kata-kata mudah. Nah, ini yang harus kita lakukan pertama adalah memahami konteksnya secara mendalam, dan harus curiga ya, kalau kata-katanya mudah, ini, curiga gitu, kita kok ditanyain soal yang kayak gini, mana mungkin gitu kan, ini semudah ini soalnya gitu, harus harus merasa, aneh gitu ketika ada yang sangat mudah ditanyakan. Berarti kan kita harus punya kosakata yang banyak itu sehingga bisa menentukan mana mudah, mana sulit tuh. Jangan sampai kita kata-kata sulit pun susah sehingga untuk menentukan ini mudah atau sulit akhirnya jadi kebingungan juga gitu. Nah, kenapa harus curiga? Karena bisa jadi ya kata-kata yang ditanyakan itu sebenarnya arti katanya beda, bukan sesuatu yang secara umum sering kita gunakan sehari-hari. Dan kalau begitu, jangan terjebak. Pilih kata-kata yang artinya lebih jarang digunakan di kehidupan sehari-hari. Intinya, kalau ada kata-kata mudah, curiga, pilih yang paling beda. Nah, misalkan ini ada kata put ya, put semua orang tahu gitu kan ya, put itu menyimpan kayak gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita lihat konteksnya secara mendalam, he put his answer this way, sepertinya put ini bukan berarti proses menyimpan sesuatu seperti yang kita bisa bayangkan ya. Nah, kalau kayak gitu kita pilih jawaban yang beda. Yang berbeda dengan kata put itu kan kata place ya. Put itu berhubungan dengan tangan, handed ya. Dan put itu kan seperti mengatur, ngeset gitu kan. Nah, jadi jawabannya yang lebih tepat adalah express. Dan kalau kita lihat konteksnya secara utuh, express itu maksudnya itu kan mengekspresikan jawaban gitu kan, memberikan jawaban gitu kan. Jadi makanya untuk yang bagian ini itu jawabannya adalah yang C. Kalau misalkan kita perhatikan lagi contoh yang lain, kita bisa lihat di sini kita punya soal seperti kata school dan juga lain ya, yang harusnya teman-teman school udah tahu ya artinya sekolah ya, kayaknya nggak mungkin orang-orang nggak tahu arti kata school apa ya gitu. Nah, di sini harus curiga, kenapa school aja ditanyain di TOEFL ITP yang biasanya itu untuk menguji kemampuan akademik kayak gitu kan ya, apakah ini salah soal atau bagaimana? Bukan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada hal seperti ini, itu artinya kita diminta ya untuk melihat konteksnya lebih mendalam, dan kalau secara strategi umumnya sebenarnya ini menanyakan arti kata dari sesuatu yang arti kata yang jarang digunakan di kehidupan sehari-hari. Misalkan ya, kalau misalkan kita langsung menjawab, school itu kan sesuatu yang berhubungan dengan educational institutions. Oke, berarti itu jawaban langsung. School itu contohnya adalah university, sekolah juga, college juga adalah university, tapi kayaknya nggak mungkin deh, ini common belief, tapi justru karena nggak mungkin itu adalah jawabannya, adalah arti yang jarang digunakan dan benar, itu ada artinya. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar kata school of thought ya, itu artinya mazhab. Jadi maksudnya ketika konteksnya adalah ekonomi dan ada semacam mazhab ekonomi tertentu, school of thought ini yaitu artinya bukan sekolah berpikir atau sekolah pemikiran, tapi lebih ke mazhab ya, mazhab pemikiran untuk ini ya, untuk aliran ekonomi tertentu kayak gitu kan. Di sini ada Smith gitu. Nah, jadi beda ya jawabannya ya ternyata untuk yang kata-kata yang sangat similar ini. Pun dengan kata line gitu. Nah, line itu kan garis ya. Kalau misalkan kita memperhatikan kata line, itu ada kurang lebih gambaran seperti ini ya. Line itu. Nah, line itu kan begini kan. Nah, ini ada kata line. Dan kalau line itu kan berarti berhubungan dengan straight. Oke, kalau gitu bukan. Berhubungan dengan direct ya. Nah, sini ada kata file dan agreement. Kalau misalkan sama-sama kuat, sebenarnya kita bisa kembali ke teks ya gitu. Dan melihat kata line itu ada di 9. Oke, ini ada 9 ya. Di sini ada kata are in line. Nah, trade and competition are in line with political ideas ya. Nah, pokoknya si inline itu berhubungan dengan ideas. Kalau ideas itu kan berarti lebih dekat kemana nih kira-kira, file atau agreement?
Nah, ternyata ideas itu dia lebih dekat ke agreement gitu kan ya, karena setuju dengan gagasan, tidak setuju dengan gagasan. Nah, file juga sebenarnya kalau kita perhatikan ada file ya di kabinet misalkan kayak gitu ya. Itu kan ada buat meluruskan gitu ya file itu kan. Nah, sebenarnya file juga kan lebih lebih mirip ya artinya dengan membariskan atau menjejerkan gitu kan ya. Jadi makanya kalau misalkan kita bisa memikirkan sampai sejauh itu, file itu bisa langsung kita anulir jawab kita drop ya sebagai jawaban yang kita anggap betul. Oke, jadi itu yang kedua tentang familiarity of the questions atau the vocabulary. Jadi semakin familiar sebuah pernyataan atau sebuah kosakata, kita bisa bilang bahwa itu akan menuntut jawaban yang agak beda dengan yang kita temukan di kehidupan sehari-hari.